Halo, selamat berjumpa dalam analisis politik. Kali ini kita akan membahas tulisan saya di jurnal Dinamika Masyarakat. Tulisan saya ini tentang kepemimpinan nasional. Saya kasih judul Pemimpin Ideal, Tantangan bagi Partai Politik. Nah, apa saja yang saya bahas dalam tulisan jurnal ini, kita lihat bersama-sama. Baik, sejarah hampir selalu ditulis oleh para pemimpin. Isi dari buku-buku sejarah adalah perjalanan bagaimana pemimpin memperlihatkan kepemimpinannya. Nah, sejarah Indonesia pun banyak diwarnai tindakan dan kebijakan dari para pemimpin republik. Ya. Kita kenal dua pemimpin besar di republik ini, yaitu Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Presiden Soekarno dengan piawai dan tanpa ragu menelurkan berbagai ide dan peristiwa demi membangun kejayaan negara. Seperti dikatakan William Liddell tahun 96, bahwa Soekarno yang harismatis mendominasi pergerakan kaum nasionalis dan politik kemerdekaan dari tahun 1920-an sampai pertengahan 1960-an. Jadi begitu kuatnya pengaruh Soekarno ketika itu dalam pergerakan kemerdekaan dan kemudian dalam kepemimpinannya setelah Indonesia merdeka. Dalam sidang-sidang BPUPKI, Soekarno melontarkan ide yang kemudian dikenal sebagai Pancasila, dan itu menjadi filosofi hidup bangsa, dasar negara, ya, dan menjadi ideologi negara. Leo Suryadinata di tahun 2002 mengatakan, the five principles of state identified by Soekarno were nationalism, internationalism, or humanitarianism, democracy, social justice, and belief in God. Jadi 5 sila itulah yang kemudian menjadi falsafah negara dan menjadi dasar bagi berbagai praktek kehidupan bernegara sekarang. Jadi begitu besarnya pengaruh Soekarno bagi Indonesia. Tindakan Soekarno lainnya yang juga memperlihatkan tipikal kepemimpinannya yang kuat adalah dekret presiden. Jadi meskipun ini memperlihatkan otoritarianismenya, tetapi dari sisi perspektif kepemimpinan itu sangat menunjukkan kepemimpinan yang kuat. Langkah tersebut menghentikan era demokrasi parlementer, ya, dan kemudian menyeret Indonesia pada era kekuasaan otoritarian yang disebut sebagai demokrasi terpimpin. Ya, dimana kita tahu demokrasi terpimpin itu berlangsung antara tahun 59 sampai 66. Ya. Dalam era ini terjadi sentralisasi kekuasaan yang amat kentara di tangan Soekarno. Dilihat dari perspektif kepemimpinan, langkah tersebut mencerminkan kepemimpinan Soekarno yang amat kuat. Kemudian pemimpin yang kedua adalah Presiden Soeharto. Dengan tegas dan visioner mengarahkan negara ke arah kemakmuran ekonomi. Karakter kepemimpinannya yang kuat menghasilkan terciptanya stabilitas politik yang mantap. Kondisi ini merupakan landasan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan. Selama era kekuasaannya, Soeharto melakukan langkah demi langkah pemerintahan yang jelas dan terarah menuju kemakmuran. Kebijakan swasembada beras menjadi salah satu program prioritas. Segala sarana dan prasarana pertanian dibangun, seperti bendungan, saluran irigasi. Ya. Selain itu, Presiden Soeharto juga memperhatikan pemberantasan buta huruf, pendidikan, transportasi, komunikasi, dan perkembangan industri, baik yang berhubungan dengan pertanian, seperti industri pupuk ataupun industri lainnya. Kedua pemimpin ini, Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, merupakan pemimpin bangsa yang amat berkarakter dan mampu mengendalikan biduk republik untuk berjalan ke arah yang mereka tuju. Jadi meskipun dari sisi demokrasi, perspektif demokrasi mereka itu adalah sosok yang katakanlah non-demokratis, tetapi dari sisi kepemimpinan, kedua orang itu adalah sosok yang sangat berkarakter dalam kepemimpinan. Nah, setelah era kedua presiden ini, tampak karakter kepemimpinan itu mulai menurun. Ya.
Presiden B.J. Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, ya. Meskipun dari sisi demokrasi cukup berperan dalam mendemokratisasikan negeri ini, tetapi dari sisi kepemimpinan itu masih jauh dari levelnya Pak Harto dan Pak Karno gitu ya. Alih-alih sebagai pemimpin nasional yang berkarakter dan mengarahkan bangsa seperti Soekarno dan Soeharto, Presiden Habibie lebih terlihat sebagai kepanjangan tangan Presiden Soeharto. Salah satu gambarannya antara lain dalam hal sikap terhadap militer. Seperti dikatakan Leo Suryadinata, Habibie continue to be in coalition with the military. Ini tahun 2002, Leo Suryadinata mengatakan itu. Meskipun terkesan sebagai tokoh demokratis, Habibie ternyata mengambil sikap meneruskan kebijakan pendahulunya dan tidak menentukan kebijakan sendiri. Di bidang ekonomi, Habibie pun hanya melanjutkan kebijakan pemerintahan Soeharto, yaitu dalam hal kerjasama dengan IMF. Dengan dasar kesepakatan Indonesia IMF, pemerintahan Habibie menghapus berbagai subsidi seperti tepung terigu, gula, dan berbagai bahan lainnya. Kemudian Presiden Gus Dur. Presiden Gus Dur cukup memiliki keberanian untuk mengambil keputusan, namun tidak mampu memutuskan sesuatu dengan aman. Presiden yang berasal dari kalangan NU ini tidak mampu mengeluarkan bangsa dari konflik dan berbagai masalah lainnya. Alih-alih mengeluarkan bangsa dari konflik, Gus Dur malah menciptakan konflik-konfliknya sendiri. Akhirnya impeachment terjadi dan kedudukannya sebagai presiden pun harus rela dilepaskan. Nah, sementara Presiden Megawati ya, hampir tidak ada kebijakan yang mengarahkan bangsa. Dengan kata lain, tidak ada visi yang jelas ya dalam kepemimpinan Megawati. Nah, Presiden SBY sebagai pemimpin yang dihasilkan oleh sistem politik demokratis diharapkan mampu memperlihatkan kepemimpinan yang kuat. Namun demikian, ternyata sampai selesainya Presiden SBY pun kepemimpinan SBY itu belum terlihat menunjukkan kualitas kepemimpinan seperti Soekarno dan Soeharto. SBY belum menunjukkan kepemimpinan yang visioner dan bersifat mengarahkan negara. Salah satu realitas yang menggambarkan bahwa SBY belum memperlihatkan kemampuannya mengarahkan bangsa adalah realitas persepsi publik dari hasil jejak pendapat yang dilakukan oleh Sugeng Saradi Syndicate dan jejak pendapat Kompas. Hasil jejak pendapat Sugeng Saradi Syndicate ya, yang dilakukan 28 Juli sampai 4 Agustus 2005 mengungkap realitas persepsi publik bahwa lebih dari 70% responden menilai pemerintahan SBY belum punya arah. Dan ketika responden ditanya siapa yang paling bertanggung jawab jika arah bangsa ini belum jelas, maka mayoritas responden menjawab presiden. 51% presiden 51% responden mengatakan bahwa presiden harus bertanggung jawab. Nah, sementara dalam jejak pendapat Kompas 31 Mei sampai 1 Juni 2006 yang dipublikasikan di harian tersebut tanggal 5 Juni 2006 menyebutkan bahwa mayoritas responden 68% responden menilai para pemimpin termasuk Presiden SBY yang menjadi penyelenggara negara ini semakin tidak jelas menentukan arah perjalanan negara. Dari dua jejak pendapat tersebut jelas terlihat adanya realitas persepsi publik yang berpandangan bahwa pemerintahan belum punya arah. Bagaimana pemerintahan Jokowi sekarang? Kita lihat. Apakah pemerintahan Jokowi sudah punya arah yang jelas? Ataukah tak lebih juga sebagai respon-respon, sebagai reaksi-reaksi, sebagai pemadam kebakaran? Ya. Apakah tak lebih sebagai reaktif terhadap kondisi gitu. Kalau ada wabah kemudian melakukan apa, kalau ada pelemahan rupiah kemudian melakukan apa, kalau ada bencana kemudian melakukan apa. Apakah hanya reaksi-reaksi itu ataukah memang sudah punya arah? Ya. Hanya waktu nanti yang akan menjawab. Menurutnya kualitas kepemimpinan republik merupakan cermin dari memburuknya kaderisasi bangsa. Dengan kata lain, telah terjadi krisis kepemimpinan di negeri ini. Kekuasaan republik pasca Presiden Soeharto diisi oleh tokoh-tokoh yang kurang visi, inspirasi, dan lemah kemampuan untuk membuat keputusan.
Krisis kepemimpinan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini memunculkan pertanyaan mengenai proses kaderisasi bangsa ini, gitu ya. Ya. Jadi dapat dikatakan bahwa pemimpin tidak hanya dilahirkan dari rahim ibunya, melainkan produk suatu pengkaderan. Inilah pentingnya atau inilah urgensi dari pengkaderan. Seperti dikatakan Nurholis Majid tahun 2004, Cak Nur mengatakan bahwa bila kita cermati pemimpin-pemimpin besar dalam sejarah, kita dapat melihat bagaimana mereka tidak lahir begitu saja sebagai seorang individu yang memiliki bakat kepemimpinan, namun hampir semua lahir dari sebuah generasi kondusif yang subur dengan dialektika kepemimpinan dan permasalahan sosial kemasyarakatan lain yang menjadi batu asah jiwa kepemimpinan mereka. Jadi jelas bahwa seorang pemimpin tidak lahir secara sejak lahir, bawaan sejak lahir sebagai pemimpin, tetapi merupakan hasil dari suatu proses, ya, mendidik, proses didikan, ya, proses kaderisasi. Kalau kepemimpinan republik, tentu yang menentukan adalah bagaimana kaderisasi di partai politik, gitu. Nah, pejabat publik seperti presiden, gubernur, bupati, anggota DPR, anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota adalah berasal dari proses demokrasi yang diikuti oleh partai politik itu, gitu. Untuk mengetahui apakah partai politik telah menjalankan perannya sebagai salah satu tempat kaderisasi bangsa, perlu ditinjau beberapa hal antara lain: rekrutmen, mekanisme promosi, hubungan partai politik dengan rakyat, dan kultur dalam partai politik. Kita lihat dari sisi rekrutmen. Seleksi tersebut harus berdasarkan kemampuan individu yang akan direkrut dan kesamaan ideologis. Walaupun setiap warga negara dijamin kebebasannya dalam berpolitik, partai politik yang baik tidak akan menerima sembarang orang untuk menjadi kader dan pengurus. Rekrutmen yang dilakukan sembarangan akan melemahkan partai dan berpotensi memunculkan konflik internal. Kita lihat sekarang rekrutmen oleh partai politik. Rekrutmen saat misalnya menjelang pemilu legislatif, rekrutmen saat menjelang pilkada, kita bisa menilai apakah partai politik benar-benar melakukan rekrutmen berdasarkan kemampuan, ya, kapabilitas, ataukah ya hanya asal comot dan hanya kedekatan, ya, atau oligarki saja, gitu. Realitasnya proses rekrutmen di dalam partai politik seringkali tanpa melalui seleksi dan pertimbangan yang matang. Banyak partai politik seringkali terlihat asal comot dalam merekrut kadernya. Kasus paling jelas terlihat pada saat PDI Perjuangan dan partai-partai baru lain menjelang pemilu 1999 dulu. Praktek asal comot ini mengakibatkan buruknya kualitas kader dan juga produknya, gitu. Di sisi lain, proses rekrutmen juga masih kental dengan warna oligarki. Rekrutmen seringkali hanya ditentukan oleh elit partai. Kondisi ini menjadikan kader yang tersaring ke dalam partai politik bukan sosok yang memiliki kemampuan berpolitik dan bernegara dengan yang baik, melainkan hanya yang memiliki kedekatan dengan elit. Ya. Contoh lain, rekrutmen pada saat kepala daerah misalnya, terlihat asal comot dan terlihat asal dekat dengan pemimpin partai, gitu ya, elit partai, gitu ya, oligarkis. Nah, secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pada akhirnya partai seperti ini berubah dari partai politik publik yang terbuka menjadi partai keluarga. Produknya sama dengan praktek asal comot, yaitu kualitas kader yang buruk. Praktek oligarki dalam partai politik juga rentan memunculkan money politik. Jadi praktek oligarkis pada saat rekrutmen itu berujung dengan money politik. Apabila pada saat masuk ke dalam partai politik membutuhkan money politik, memakai money politik, maka untuk promosi dan pencalonan di jabatan politik pun akan membutuhkan money politik. Akibatnya, pemimpin yang dihasilkan adalah pemimpin yang bermasalah secara moral. Maka tidak heran jika kemudian yang dipakai sebagai prinsip kekuasaannya adalah bukan memperjuangkan kepentingan rakyat, melainkan pencapaian kepentingan pribadi. Pertanyaan yang penting dalam kaitan dengan mekanisme promosi ini adalah apakah ada sistem pembentukan pemimpin di parpol?
apakah ada mekanisme promosi yang baik? Apakah mekanisme tersebut telah berhasil mencetak pemimpin yang kuat dan berkarakter? Apakah ada upaya peningkatan kualitas kaderisasi? Nah, kenyataan bahwa produk partai politik yaitu anggota DPR amat mengecewakan kualitas dan kinerjanya mencerminkan belum adanya sistem pembentukan kepemimpinan yang baik dalam partai politik. Kecenderungan publik terhadap kinerja anggota DPR yang tergambar secara jelas dalam jajak pendapat Kompas, ya, bertajuk Menanti Kepemimpinan Sang Ratu Adil. Jajak pendapat yang dipublikasikan harian ini tanggal 12 Juni 2006 berhasil membidik kekecewaan rakyat terhadap anggota DPR. Mayoritas responden yaitu 74% kecewa terhadap wakil rakyat. Para tokoh ini dianggap mengabaikan para pemilihnya begitu mendapat kedudukan di parlemen. Nah, kekecewaan publik juga tampak ditunjukkan pada tokoh di dalam partai politik itu sendiri. Sebanyak 66% responden jajak pendapat Kompas tersebut kecewa terhadap tokoh partai politik dan menilai para tokoh tersebut tidak memiliki kepedulian terhadap rakyat. Saat sekarang misalnya, saat virus mewabah, DPR terlihat cuek saja. DPR terlihat tidak acuh. DPR terlihat tidak peduli, ya. Malah kemudian sibuk dengan kepentingannya sendiri, menggolkan undang-undang Omnibus Law dan lain sebagainya. Segala tindakannya hanya ditujukan bagi pencapaian ambisi politik pribadinya. Jadi, dari kekecewaan masyarakat tersebut terungkap realitas bahwa mayoritas partai politik belum memiliki mekanisme promosi kader yang baik. Hampir seluruh partai politik di Indonesia menjalankan sistem promosi kadernya dengan menggunakan kedekatan personal sang kader dengan elit partai politik tersebut. Artinya, oligarki yang di atas telah diuraikan terjadi pada proses rekrutmen juga terjadi dalam mekanisme promosi di internal partai politik. Implikasinya para kader partai politik lebih loyal dan pada segelintir elit, ya, partai ketimbang pada anggaran dasar anggaran rumah tangga partai dan konstituen yang diwakilinya. Akibatnya, kader lebih terlihat menggantung daripada mengakar. Sosok yang lebih dekat dengan pemimpin partai akan lebih mudah mendapat promosi dibanding sosok yang lebih mampu memimpin dan populer di mata konstituen. Kondisi ini semakin diperparah oleh masih kentalnya budaya politik kaula. Apa itu budaya politik kaula? Istilah budaya politik kaula diangkat oleh Rusadi Kantaprawira tahun 2004 sebagai terjemahan dari Subject Political Culture oleh Morton Davis, ya, dan Pauhan Aliu Lewis dalam Model of Political System, ya, buku tahun 71. Nah, kader dengan penyakit budaya politik kaula ini biasanya tidak berdaya di hadapan sistem. Mereka terseret arus sistem dalam partai tersebut tanpa mampu mengadakan perubahan dan perbaikan secara signifikan. Kualitas daya pikir dan moral individu berbudaya politik kaula ini begitu lemahnya sehingga hanya tunduk dan patuh pada aturan partai yang terburuk sekalipun. Partai politik belum menjalankan fungsi dan perannya sebagai sarana komunikasi politik dan media pendidikan politik bagi rakyat. Sebagai sarana komunikasi politik, partai politik seharusnya bertindak sebagai penghubung antara rakyat dan kekuasaan. Dengan kata lain, partai adalah jembatan aspirasi rakyat agar sampai pada pemerintah. Partai misalnya berkewajiban merumuskan aspirasi rakyat atau konstituen dalam bentuk usulan-usulan kebijakan yang kemudian disampaikan kepada pemerintah. Tidak adanya perlawanan anggota DPR yang merupakan produk dari partai politik terhadap kebijakan pemerintah yang menyulitkan dan menyengsarakan rakyat merupakan salah satu fakta tidak berfungsinya partai sebagai sarana komunikasi politik. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang seringkali bertolak belakang dengan kemauan rakyat adalah bukti bahwa jembatan komunikasi antara rakyat dengan pemerintah telah terputus. Sebagai media pendidikan politik bagi rakyat, partai politik berkewajiban melakukan pencerahan politik bagi rakyat. Misalnya melalui sosialisasi program dan visi partai, serta sosialisasi mekanisme
demokrasi seperti mekanisme pemilu. Dengan diketahuinya mekanisme pemilu oleh rakyat, diharapkan rakyat dapat berpartisipasi secara cerdas dalam setiap tahap pemilu tersebut. Masalahnya, banyak partai sekarang cenderung pragmatis dan hanya berorientasi kekuasaan, sehingga abai terhadap tugasnya sebagai media pendidikan politik bagi rakyat. Partai terlihat tidak peduli terhadap aspirasi dan tingkat pengetahuan politik rakyat. Mereka hanya berpaling kepada rakyat saat menjelang pemilu. Namun saat legitimasi sudah didapat, rakyat dilupakan. Itu terjadi berulang-ulang. Dan kita lihat di pemerintahan pun begitu. Setiap setelah pemilu, maka rakyat digencet dengan naiknya harga-harga, naiknya tarif tol, naiknya tarif listrik, naiknya BBM, gitu ya. Karena rakyat sudah tidak diperlukan lagi dukungannya, gitu. Nanti menjelang pemilu, para elit ini kembali melihat rakyat, kembali memanjakan rakyat dengan subsidi, dengan berbagai bantuan, gitu. Terus terjadi seperti itu. Nah, perubahan orientasi barangkali merupakan pengaruh dari semakin pudarnya ideologi dalam kepartaian. Jadi ini mungkin ada peran ideologi yang semakin pudar. Dengan kata lain, faktor ideologi tidak lagi signifikan dan menjadi landasan bagi setiap tindakan partai. Fenomena tersebut amat bertolak belakang dengan partai-partai politik di tahun 55, di tahun 1955. Di pemilu 1955, seperti digambarkan Kevin Evans tahun 2003, dalam sebuah bagan yang berisi pembelahan ideologis antar partai politik. Ketika itu terdapat 4 pembelahan partai politik dalam panggung politik Indonesia, yaitu PNI yang berwarna ideologis sekuler, elitis, ya. Kemudian Masyumi yang berwarna Islamis elitis, PNU yang berwarna Islamis populis, dan PKI yang berwarna sekuler populis. Kuatnya warna ideologi pada partai-partai politik ketika itu, seperti dikatakan Evans, yang bahkan telah berbentuk retakan sehingga menjadi tidak mungkin dicarikan titik temu yang nyata, tercermin dari tidak adanya pertemuan pemikiran dalam konstituante. Sehingga kemudian Presiden Soekarno membubarkan konstituante itu. Pendeknya, ideologi ketika itu benar-benar berperan sebagai landasan dalam setiap kebijakan partai. Hanya saja tampaknya dipraktekkan terlalu kaku sehingga tidak tersisa ruang bagi ditemukannya titik equilibrium, tempat segala kepentingan mencapai kata kompromi. Selanjutnya, era Orde Baru merupakan era di mana ideologi dipinggirkan. Ideologi tetap ada meskipun pada akhirnya hanya Pancasila yang dibolehkan tetap hidup. Nah, bangsa Indonesia akhirnya masuk ke dalam developmentalisme dan kapitalisme di era Orde Baru ini. Nah, di era reformasi yang merupakan masa berkecambahnya partai-partai baru, ideologi secara sayup-sayup memang masih terdengar. Setiap kelahiran partai selalu terlihat didasari ideologi tertentu. Leo Suryadinata misalnya tahun 2002 membagi partai ke dalam 48 partai yang ikut pemilu 1999 ke dalam 2 ideologi, yaitu Pancasila dan Islam. Namun ideologi tidak lagi berperan penting setelah itu ternyata. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa setelah partai tersebut berjalan, ideologi menjadi semakin pucat. Meskipun di pemilu 2004 yang diikuti 24 partai politik, partai-partai tersebut masih mengusung ideologi tertentu seperti dikatakan Aris Ananta tahun 2005. In terms of ideological orientation, 16 parties were based on the Pancasila, 5 parties on Islam, and 3 parties had other orientation. Namun tampak sekali bahwa ideologi telah menjadi seperti slogan tanpa makna. Di sisi lain, orientasi yang cenderung pragmatis ini juga disebabkan oleh developmentalisme yang dimulai di era Orde Baru dan terpaan kapitalisme yang semakin dahsyat. Kedua hal tersebut di samping karena lunturnya ideologi menjadikan kepentingan individu semakin menonjol. Sekarang ini orang masuk partai bukan lagi untuk memperjuangkan ideologi tertentu, bukan pula untuk memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan bersama, melainkan untuk meraih kepentingan diri.
Akibat fokus perhatian yang semakin mengarah pada kemegahan diri sendiri ini, rakyat menjadi terlupakan. Partai politik sekarang ini bagaikan monad. Jadi monad itu pemikirannya Leibniz, di mana monad adalah suatu substansi yang tanpa pintu, tanpa jendela, tanpa hubungan dengan luar. Monad itu benar-benar tertutup. Gitu. Nah, partai politik sekarang ini, menurut saya itu seperti monad, suatu substansi yang sepenuhnya tertutup. Kondisi ini berpengaruh pada luaran atau produk dari partai politik itu sendiri, yaitu DPR. DPR menjadi seperti gedung tak berpintu dan tak berjendela. Komunikasi politik antara rakyat dengan wakilnya yang ada di gedung itu terputus sama sekali. Rakyat hanya dapat berkerumun di depan gedung tertutup dan berpagar tinggi itu, hanya dapat berteriak-teriak dan sia-sia. Itu pun akhirnya disemprot dengan gas air mata, peluru karet. Rakyat hanya dapat berkerumun, ya, tetapi sia-sia karena tidak bisa menyalurkan aspirasinya, bahkan kemudian mendapat tindakan represif dari aparat. Selain itu, kultur partai politik masih paternalistik, patron klien. Kultur paternalistik ini awalnya tumbuh karena adanya asumsi bahwa manusia terlahir beda. Ada manusia yang terlahir berdarah biru, antara lain, dan yang lainnya berdarah merah. Ada manusia yang terlahir kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Intinya ada manusia yang terlahir sebagai penguasa, dan ada manusia yang terlahir sebagai pihak yang dikuasai. Dari perbedaan bawaan ini, seseorang bisa menerima kepatronan orang lain. Di sisi lain, kultur paternalistik dalam partai politik ini juga diakibatkan oleh adanya struktur kelas dalam masyarakat. Dengan memakai teori sejarah Karl Marx, bahwa struktur merupakan hasil dari struktur kelas sosial. Dengan memakai teori sejarah Karl Marx, bahwa kultur merupakan hasil dari struktur kelas sosial, maka dalam partai politik kita terdapat kelas patron dan kelas klien. Kelas patron sepenuhnya menentukan arah partai politik, sedangkan kelas klien adalah individu-individu bermental kawula yang sepenuhnya tunduk dan patuh pada arahan patron. Eksisnya relasi patron-klien ini mengakibatkan berjalannya sistem otoriter dalam setiap mekanisme partai politik. Segelintir elit yang berperan sebagai patron sepenuhnya menentukan setiap keputusan partai. Lainnya yang berperan sebagai klien hanya tunduk dan patuh atas keputusan sang patron tanpa berani mengajukan alternatif. Kondisi ini semakin dipertegas dengan kentalnya tipe otoritas tradisional dan harismatis dalam banyak partai politik. Dengan meminjam teori Weber yang membagi tipe otoritas ke dalam 3 jenis, yaitu tradisional, karismatis, dan rasional, maka tipe otoritas rasional tidak mewarnai mayoritas partai politik di Indonesia. Ya, partai politik di Indonesia lebih banyak diwarnai oleh tipe tradisional dan karismatis. Berbagai partai politik besar berwarna otoritas tradisional dan karismatis seperti PDI Perjuangan, ya, PKB, PAN. Ya, kita lihat di dalam partai-partai itu ada tokoh-tokoh yang sangat karismatis dan tradisional. Nah, dari uraian di atas terlihat bahwa partai politik belum menjalankan proses rekrutmen dan kaderisasi dengan baik. Padahal partai merupakan institusi yang bertanggung jawab dalam bergulirnya kaderisasi kepemimpinan nasional secara baik. Akibatnya tidak ada pemimpin bangsa yang bekerja sesuai keinginan rakyat. Kepemimpinan nasional pasca Soekarno dan Soeharto serta kepemimpinan daerah sekarang ini belum memuaskan rakyat. Jadi untuk pemimpin sekarang, ya, Presiden Jokowi, kita lihat apakah mampu memperlihatkan kepemimpinan seperti halnya Soekarno dan Soeharto, ataukah ya tidak mampu menyaingi atau menyamai kepemimpinan Soeharto dan Soekarno. Gitu. Hal ini sama juga dengan di legislatif. Para wakil rakyat terlihat kurang berkualitas. Mereka tidak memperlihatkan prestasi sebagai pemimpin-pemimpin bagi rakyat yang diwakilinya.
Jika kondisi tersebut dibiarkan berlangsung, bukan tidak mungkin akan terjadi social distrust di kalangan masyarakat terhadap partai politik. Posisi partai menjadi tidak jelas merepresentasikan siapa. Selain itu, masyarakat akan melihat bahwa fungsi wakil rakyat sebagai saluran aspirasi sudah tidak berjalan. Wakil rakyat yang seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat lupa akan tugasnya. Alih-alih memperjuangkan kepentingan rakyat, mereka hanya pandai bermain retorika dan kepentingan pribadi dan jangka pendek. Oke, itu kira-kira perilaku elit, ya, kualitas elit Republik sekarang ini yang jauh dari harapan. Oke, akibat dari banyaknya partai politik yang memelihara praktek oligarki, budaya politik kaula, dan kultur paternalistik, demokrasi menjadi keropos. Konsekuensinya, akibatnya bagi demokrasi menjadi keropos. Ibarat partai politik sebagai tulang dan ruang antara pada berbagai partai politik sebagai sendi, maka demokrasi saat ini hanya ada pada sendi. Demokrasi hanya terdapat pada ruang antara atau pada relasi antara partai politik. Sedangkan dalam tubuh partai politik sendiri tidak ada mekanisme yang demokratis. Akibat lanjutannya, demokrasi menjadi tertatih-tatih dan tidak mampu mengembangkan dirinya. Bahayanya demokrasi yang keropos akan melahirkan kepemimpinan yang pucat dalam karakter kepemimpinan dan spirit demokrasi. Dalam iklim politik seperti itu, sosok yang sebenarnya tidak layak menjadi pemimpin asalkan memiliki kedekatan dengan elit serta kuat secara finansial untuk menyuap mereka dapat muncul sebagai pemimpin. Akibatnya lahir pemimpin yang tidak kapabel dan tidak berkarakter. Muncul wakil rakyat, muncul bupati, gubernur yang tidak memiliki kemampuan dan tidak punya karakter sebagai pemimpin. Alih-alih dapat mengarahkan bangsa, pemimpin bermuka pucat ini terlihat selalu terombang-ambing oleh peristiwa. Sang pemimpin hanya reaktif terhadap berbagai perkembangan yang muncul. Misalnya hanya mampu bereaksi terhadap wabah yang muncul, terhadap ancaman integrasi nasional dari kelompok primordial dan kekuatan asing. Dia tidak mampu mendeteksi dan mengantisipasi sebelum bahaya itu datang. Dari perspektif demokrasi, pemimpin yang bermuka pucat tersebut mengerti teori-teori demokrasi, namun berhenti pada tataran ide bahwa dirinya mengerti. Dia tidak akan mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi dalam setiap kebijakannya, termasuk pada saat melangkah untuk mempertahankan kekuasaannya. Pemimpin yang lahir dari demokrasi keropos ini sadar bahwa untuk mempertahankan kekuasaan diperlukan cara-cara non-demokratis. Untuk tetap berkuasa, dia sadar bahwa dirinya harus dekat dengan pemimpin partai yang akan mengusungnya di pemilu ataupun pilkada yang akan datang. Hal ini berkaitan dengan dominannya pemimpin partai dalam membuat suatu keputusan yang dikarenakan kuatnya iklim paternalistik di satu sisi dan budaya politik kaula di sisi lain. Dia juga sadar bahwa pada saat bersaing dalam pemilu, demokrasi hanya terbatas untuk dipahami, tidak untuk dilaksanakan. Keluar, dia akan berteriak demokrasi, namun ke dalam di internal partai politik, dia akan berbisik oligarki dan uang. Disinilah demokrasi akan tetap keropos, akan tetap menjadi cangkang proseduralisme. Kekeroposan demokrasi itu pada akhirnya memacetkan mekanisme demokrasi secara keseluruhan. Dengan kata lain, demokrasi yang keropos menular pada sendi dan seluruh darah dan daging tubuh negara ini. Rakyat jadi kehilangan saluran aspirasi, disinilah terjadi keterputusan antara partai dan produknya dengan rakyat. Pendeknya, praktek oligarki, budaya politik kaula, dan kultur paternalistik yang sekarang kental mewarnai partai politik amat merugikan kehidupan bernegara dan berbangsa. Kondisi tersebut melemahkan demokrasi dan di sisi lain menghasilkan pemimpin yang pucat dalam kemampuan memimpin, tidak tegas dan berkarakter, tidak pro rakyat, dan bukan politikus moralis. Mencermati kondisi yang
memprihatinkan tersebut kiranya merupakan tantangan bagi partai politik untuk melakukan perubahan dalam mekanisme pengkaderan. Tindakan ini amat penting bagi partai itu sendiri dan bagi masa depan negara dan bangsa ini. Partai politik perlu melakukan dekonstruksi sistem pengkaderan dan kemudian melakukan revitalisasi kultur pengkaderan. Tanpa dekonstruksi dan revitalisasi sistem pengkaderan, partai politik secara perlahan akan ditinggal oleh konstituen. Konstituen yang terus-menerus dikecewakan oleh suatu partai politik dan produknya, yaitu elit partai politik yang duduk di legislatif dan eksekutif, akan memindahkan dukungannya ke partai lain yang diperkirakan akan mampu dan mau menjadi saluran aspirasi politiknya. Sementara itu bagi bangsa dan negara, dekonstruksi dan revitalisasi sistem pengkaderan dalam partai politik diperlukan demi menjaga kepercayaan publik pada sistem demokrasi. Jika elit partai yang duduk di DPR sebagai produk demokrasi mengecewakan publik, secara perlahan publik akan mempertanyakan kebaikan demokrasi itu sendiri. Paling tidak, jika tidak ada lagi partai politik yang dipercaya publik akan mewakili dan menyalurkan aspirasinya, angka golput akan meningkat. Seperti dikatakan Aris Ananta dan kawan-kawan tahun 2005, the current golput may simply mean that none of the candidate meets the aspiration of a particular voter who choose to be a golput. Dengan kata lain, semangat rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilu akan turun dan secara perlahan padam. Adalah tugas para pengurus setiap partai untuk merumuskan dekonstruksi dan revitalisasi seperti apa yang diperlukan, seperti apa yang perlu dilakukan agar sistem pengkaderan dalam partai mereka dapat menghasilkan produk yang sesuai kehendak rakyat. Namun paling tidak, telah diketahui bahwa beberapa hal mutlak harus dibuang dari praktek di partai politik, antara lain praktek oligarki, budaya politik kaula, dan kultur paternalistik. Setelah itu, perlu dipikirkan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dalam proses revitalisasi. Salah satu hal penting yang perlu dilakukan antara lain mempertegas dan menghidupkan kembali ideologi partai. Ideologi, baik Pancasila, Islam, dan lainnya, yang sekarang hancur tergerus roda kapitalisme dan developmentalisme, sehingga berperan tak lebih sebagai topeng pragmatisme, harus ditempatkan kembali ke posisi yang seharusnya. Ideologi harus benar-benar melandasi dan menjadi inspirasi bagi setiap tindakan dan kebijakan partai. Dan demikian diharapkan kepentingan dan kebaikan bersama akan kembali menjadi perhatian. Oke, akhirnya barangkali partai politik perlu belajar dari lembaga lain yang terlihat lebih berhasil dalam melakukan kaderisasi. Mereka adalah perguruan tinggi dan simpul-simpul civil society. Dibanding partai politik yang terkesan asal comot dalam melakukan pengkaderan dan promosi, perguruan tinggi dan simpul-simpul civil society seperti NGO dan lembaga penelitian swasta terlihat jauh lebih ketat melakukan seleksi dari awal sampai ke tahap promosi. Dengan dilakukannya dekonstruksi dan revitalisasi proses pengkaderan di dalam tubuh partai politik, diharapkan akan muncul pemimpin-pemimpin yang mendekati ideal, pemimpin-pemimpin yang mampu menorehkan tinta emas ke dalam kepemimpinan dalam buku sejarah Indonesia. Indonesia yang masih didera berbagai krisis dan bencana memerlukan pemimpin di atas rata-rata. Dengan meminjam bahasa Nietzsche, dapat dikatakan bahwa negeri ini memerlukan Übermensch. Pencarian pemimpin seperti ini hanya akan berhasil jika segenap lokus pencetak pemimpin bangsa, terutama partai politik, telah memiliki mekanisme kaderisasi yang baik dan bersih dari praktek oligarkis, manipolitik, serta telah menanggalkan budaya politik kaula dan paternalistik. Baik, itu tadi pembacaan tulisan saya di Jurnal Dinamika Masyarakat dengan judul Pemimpin Ideal, Tantangan bagi Partai Politik. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi partai politik, bagi universitas, bagi LSM, bagi semua organisasi dalam mencetak para pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa tidak lahir
dengan sendirinya, tetapi pemimpin bangsa itu lahir dengan proses, dalam proses. Dan proses itu ada di partai politik, ada di universitas, ada di NGO, ada di organisasi-organisasi, dan lain sebagainya. Dan demikian, segenap elemen anak bangsa ini perlu memperhatikan agar proses rekrutmen kepemimpinan ini berjalan dengan sangat baik, sehingga kemudian negara dan bangsa memperoleh manfaatnya, yaitu mendapatkan pemimpin yang memiliki kapasitas, integritas, gitu ya, sehingga kemudian negara dan bangsa ini bisa mampu survive dalam kontestasi global, ya, di era digital ini yang sangat tinggi tingkat kontestasinya. Baik, terima kasih. Sebelum diakhiri, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.